kira-kira susunan pengurus strukturnya ya. Nah, setuju? Oke. Nah, sekarang kita akan memilih. Gimana ini Pak memilih? Apakah memang kita bisa hari ini kita memilih yang pengurusnya ini? Bisa. Saya kira bisa, Pak. Bisa? Ya. Oke. Soalnya setahun sekali kita sanggup juga kan. Ya. Ada pegangan kita yang banyak. Oke. Baik. Kita mulai dari ketua. Ya, baik. Jadi yang pertama adalah ini pengurus ini berapa tahun? Yang biasanya sih 3 tahun atau 5 tahun? Yang mana? 3 tahun atau 5 tahun? Atau 6 tahun? Kalau 5 tahun mungkin lama, Pak. Sesuai lama. Versi kita 3 tahun. itu aja 3 tahun. 3 tahun. Ya, soalnya Ya? versi kita bayan tuh. 3 tahun. 3 tahun aja. Nah, lalu kemudian nanti apa namanya anggaran dasarnya atau namanya AWKW organisasinya nanti dibuat oleh pengurus dulu buat draftnya ya. Lalu kemudian silakan diskusikan dengan bareng-bareng dengan semuanya. Ya, untuk anggaran dasarnya. Ya. Yang penting ada yang penting kita ada yang mengusulkan. Makanya nanti tindak lanjutnya adalah 1 menyusun AWKW lembaga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tolak. Susah sih tadi yang minta sematnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sesi sekarang ini memang untuk memilih pengurus. Tinggal satu lagi PR kita adalah untuk menetapkan nama nanti. Nanti ada perdebatan tadi setelah ini. Dari komposisi yang ditawarkan tadi, coba kami berpikir strukturnya itu tidak hanya 3 orang ketua, sekretaris, bendahara, tapi ada wakil ketua di sini. Ini yang kami tambahkan dengan Pak Kades Karambaju beberapa waktu lalu. Kami coba melihat potensi kita yang ada saat ini. Yang pertama kami sepakati yang ngurus advokasi atau hukum ini itu kami sepakati 2 orang, yaitu Raden Dedi. Beliau ini seorang sarjana hukum, sebenarnya dengan Pak Kades loloan, tapi tadi ya masuk saja di sana ya, nanti koordinatornya Raden Dedi seperti itu. Nah, kemungkinan tugas-tugas kepala desa memang sangat berat sekarang ini kan. Raden Dedi dan Sumadim dan Pak Kades loloan. Ya, ini jangan menolak. Bapak juga menyampaikan kepada saya tadi jangan menolak. Jadi itu juga jangan. Ya ini untuk ini media sharing. Jadi ada persoalan-persoalan yang kami sendiri kalau urusan hukum kan kami tidak tahu. Jadi ini ada koridor hukum yang memang harus kita pahami ya. Kepada bapak-bapak yang masyarakat adat inilah yang tempat kami menanyakan sebetulnya aspek legal formalnya seperti apa. Penting ini bagi forum ini seperti itu. Kemudian pendidikan karena Pak Renadi ini sudah sebetulnya menjadi kepala sekolah adat ya. Beliau sudah menjalankan pendidikan ini dan punya anak didik yang insya Allah akan bertambah nanti mudahan. Itu kami percayakan juga dengan saudara kami Pak Mustiadi ya, SPD. Oke. Itu untuk pendidikan. Untuk dokumentasi kami belum punya nama yang tepat. Karena dokumentasi ini berkaitan dengan data. Banyak sekali data yang kita miliki. Awalnya memang sudah dikerjakan sama Renadi, tapi karena dia ngurus pendidikan, akhirnya memang kami belum punya nama. Kami akan simpan dulu siapa yang nanti akan tepat untuk mengisi ini. Yang berikutnya itu adalah publikasi.
Jadi publikasi ini Kertadi dengan siapanya belum ini, tapi sementara ini Kertadi dari Lolon. Yang berikutnya adalah pemberdayaan. Jadi pemberdayaan ini ada 3 orang di sini yang coba kami himpun ya. Yang pertama saudara kami Risana dari Semokan. Pemberdayaan dalam konteks yang cukup luas nanti, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan yang menyangkut segala aspek pemberdayaan kita akan coba kelola. Kemudian dari unsur perempuan kami minta bantuan kepada Mahni, ada pemberdayaan perempuannya. Nah, dia juga konsen untuk tugas-tugas yang berkaitan sebetulnya dengan adat kita yang ada di Bayan ini. Yang ketiga itu Salim dari Sembagi, ini juga seorang pengusaha muda ya, yang insya Allah akan membantu di pemberdayaan. Dan yang ketiga, yang selanjutnya adalah bendahara. Bendahara ini ada 2, bendahara dan sebetulnya kasir lah, juru bayar. Jadi bendahara mengelola secara umum dan kasir ini yang membayar. Kalau 2 berarti yang pertama itu Risdiani dari Anyar, kemudian yang ditambah dengan kasir juru bayarnya adalah Sri Ulani. Ini untuk bendahara. Sekretaris itu saudara kami dari Anyar, kira-kira tepat namanya Agusman Ali. Agus nih, Gus, siap ya? Ya ini kan kita dipercayakan tadi sama Pak Kades, jadi Bapak juga tidak boleh nunjuk-nunjuk kita saja kan? Gitu. Ya urusan kami kemudian nunjuk bapak-bapak. Ketua sementara saya tidak masalah, 1 tahun atau 2, memang ya 1 tahun. Ya cuman saya minta syarat untuk kira-kira dibatalkan menjadi ketua itu seperti apa, pelanggaran apa misalnya, saya biar cepat-cepat biar cepat-cepat saya melanggar sehingga nanti diganti sama wakil ketua Pak Kertamalip. Itu maksudnya. Jadi saya minta nanti kalau jadi ketua ini dipecat itu dia melanggar apa seperti itu kan. Istri 2. Ya nanti misalnya istri 2 misalnya. Jadi ya biar nanti akan dijabat oleh Pak Wakil Ketua. Ini mungkin Pak komposisi kita. Tadi saya tawarkan sama Pak Kertamalip, beliau punya waktu sungguhnya, tapi ada saja alasannya saya nggak ngerti juga ini. Padahal saya pegawai negeri, ini agak sulit mengatur waktu, tapi insya Allah tugas saya paling tidak mengawal kegiatan kita ini pada Sangkeblek yang kedua dan festival yang ketiga. Jadi kita mulai bekerja nih rekan-rekan, kita akan buat proposalnya segera sesuai dengan janji dari Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya. Ini kita janji beliau, tapi insya Allah ini bisa ditepati. Baik ya, jadi demikian tadi hasil dari musyawarah kedua ya. Kemudian juga dipilih yang urusan-urusannya. Nah nanti akan dilengkapi ya, dilengkapi di bawahnya. Misalnya untuk pemberdayaan itu tidak cukup 1 orang memang, jadi butuh lagi, nanti akan dilengkapi. Nah itu kira-kira hasil pemilihan ketua lembaga ini yang nanti akan membantu masyarakat adat di dalam memperjuangkan hak-haknya salah satunya ya. Kemudian memberikan pelatihan mungkin nanti, mendampingi dan sebagainya, memberikan pembelaan hukum dan sebagainya. Itu kira-kira ya. Nah itu kira-kira hasilnya nanti akan kita lengkapi. Nah ada tiga hal yang nanti perlu ditindaklanjuti dari pertemuan ini. Yang pertama melengkapi pengurusnya, terutama yang di urusan-urusan ini ya. Tadi kan lebih ini baru koordinatornya saja, baru koordinator urusan, nanti akan ada bawahnya ya. Silakan, tapi nanti saya jangan khawatir,
kita punya banyak potensi anak muda kita yang bisa kita libatkan di situ, ya. Satu. Yang kedua nanti bisa disepakati untuk menyusun program dalam 1 tahun. Kira-kira apa program-programnya? Pengurusnya. Ya itu bayangan saya ya. Yang kedua, siapa yang menyusun? Nanti rancangannya dibuat oleh pengurus. Nanti silakan, masalah nanti kemudian kita mengundang siapa mau membahas boleh silakan ya. Jadi ada 2. Yang ketiga, membuat semacam awik-awik lembaganya. Awik-awiknya ya, diatur. Bagaimana lokasi kapan didirikan macam-macam lah ya, semacam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kira-kira seperti itu. Ya, nanti masalah apakah menggunakan AWKW, apakah menggunakan anggaran dasar, silakan nanti disepakati. Ya, 3 hal itu yang nanti akan diselesaikan oleh pengurus. Ya, termasuk nanti mungkin melengkapi secara lebih rinci ya, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan gitu kira-kira. Berincinya, silakan saja. Nanti mungkin di anggaran dasar ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, di AWKW-nya. Nah itu kira-kira. Tentunya memang masih banyak pekerjaan yang kita selesaikan, tidak cukup 2 hari ini, tapi saya yakin nanti pengurus bersama Bapak Ibu bisa menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik ya. Tidaknya dalam tahun ke depan sambil menyiapkan menyongsong perda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Lombok Utara. Itu kira-kira yang menjadi agenda penting kita dalam menyambut itu. Baik, saya kira itu. Mas Sulis ada lagi cukup? Oke. Ya, sudah tadi Pak. Baik, saya kira itu saya membantu menjadi moderator bersama Pak Sulis. Jika ada kesalahan dan khilafan saya mohon maaf. Untuk itu sampai ketemu lagi pada lain kesempatan. Ikhru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 hari kita berdiskusi, alhamdulillahirobbilalamin ada hasil yang kita peroleh hari ini. Nama dan beberapa struktur kepengurusan sudah tercatat di papan, tinggal bekerja gitu. Mudah-mudahan niatan DP pada dan yang sudah terpilih juga bisa menjalankan amanat dari semua komunitas yang ada di Kecamatan Bayan ini. Terima kasih. Mungkin tidak terpanjang lebar karena sudah sore juga nih. Tinggal berita acaranya mungkin ditunggu sebentar sambil DP registrasi untuk administrasi. Bu Bendahara, Mbak Yuli, sama Mbak Wi kami persilakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Semoga acara kita barokah. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafalkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.